Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Husainul Muna. Saya akan menjelaskan perkembangan fisik motorik untuk anak usia dini. Motorik merupakan perkembangan pengendalian gerakan tubuh melalui kegiatan yang terordinir antara susunan saraf, otot, otak, dan spinal cord. Perkembangan motorik anak terbagi dua bagian, motorik kasar dan motorik halus. Unsur-unsur yang menentukan otot, 2 saraf, dan 3 otak. Menurut Beatty, kemampuan motorik kasar seyogianya dimiliki oleh seorang anak usia dini yang berada rentang usia 4-6 tahun. Kompetensi tersebut terbagi menjadi 4 aspek, yaitu 1 berjalan, 2 berlari, 3 melompat, 4 memanjat. Perkembangan motorik halus pada anak mencakup kemampuan anak dalam menunjukkan dan menguasai gerak-gerak otot indah dalam bentuk koordinasi, ketangkasan, dan kecekatan dalam menggunakan tangan dan jari jemari. Menurut Harlock, perkembangan fisik anak usia dini mencakup 4 aspek. Sistem saraf yang sangat berkaitan erat dengan perkembangan kecerdasan dan emosi. Otot-otot yang mempengaruhi perkembangan kekuatan dan kemampuan motorik. Kelenjar endokrin yang menyebabkan munculnya pola-pola tingkah laku baru. Struktur tubuh yang meliputi tinggi, berat, dan porsi tubuh. 3 tahap perkembangan keterampilan motorik anak usia dini. Tahap kognitif, anak berusaha memahami keterampilan motorik serta apa saja yang dibutuhkan untuk melakukan suatu gerakan tertentu. Pada tahap ini, dengan kesadaran mentalnya, anak berusia mengembangkan strategi tertentu untuk mengingat gerakan serupa yang pernah dilakukan pada masa yang lalu. 2. Tahap asosiatif, anak banyak belajar dengan cara coba-coba kemudian meralat, trial and error. Walahan pada penampilan atau gerakan akan dikoreksi agar tidak melakukan kesalahan kembali di masa mendatang. Tahap ini adalah perubahan strategi dari tahap sebelumnya, yaitu dari apa yang harus dilakukan menjadi bagian melakukannya. 3. Tahap autonomus, gerakan yang diterapkan anak merupakan respon yang lebih efisien dengan sedikit kesalahan. Anak sudah menampilkan gerakan secara otomatis. 3 unsur yang menentukan dalam perkembangan motorik otak, saraf, dan otak. Otak dan pusat kontrol saraf. Cerebral cortex, otak besar, merupakan pusat kontrol yang menerima dan memproses informasi penginderanya. Basal ganglia, kumpulan sel saraf di dalam sistem saraf pusat yang menyebabkan gerak tanpa direncanakan terlebih dahulu. Cerebellum, otak kecil, bagian yang mengatur seluruh pergerakan tubuh dan koordinasi gerak tubuh. Batang otak merupakan bagian yang menghubungkan otak dengan jaringan saraf, memiliki fungsi menyeleksi informasi dan membiarkan otak bereaksi sesuai kebutuhan. Jaringan saraf merupakan jalur transmisi bagi pesan yang datang menuju otak. Keterampilan motorik kasar merupakan keterampilan fisik yang melibatkan otot-otot yang besar. Tugas perkembangan jasmani merupakan koordinasi gerak tubuh seperti berlari, menjinjit, melompat, bergantung, melempar, dan menangkap, serta menjaga keseimbangan. Kegiatan ini diperlukan dalam meningkatkan keterampilan koordinasi gerak tubuh motorik kasar. Keterampilan motorik halus. Keterampilan motorik halus merupakan keterampilan fisik yang melibatkan otot-otot kecil dan koordinasi mata tangan. Ditekankan pada koordinasi gerakan motorik halus. Dalam hal ini berkaitan dengan kegiatan meletakkan atau membentuk suatu objek dengan menggunakan jari tangan. Gerak yang menggunakan otot-otot halus atau sebagian anggota tubuh tertentu yang dipengaruhi oleh kesepakatan untuk belajar dan berlatih. Misalnya kemampuan memindahkan benda dari tangan, mencoret-coret, menyusun balok, dan menggunting, menulis, dan sebagainya. Tujuan program pengembangan keterampilan motorik anak usia dini. 1. Program pengembangan keterampilan motorik kasar. A. Anak mampu meningkatkan keterampilan bergerak. B. Anak mampu meningkatkan dan meningkatkan kebutuhan jasmani. C. Agar anak mampu menilai sikap atau diri. D. Agar anak mampu bekerja sama dengan baik. E. Agar anak mampu berlaku disiplin, jujur, dan sportif. 2. Program pengembangan keterampilan motorik halus. A. Agar anak mampu berfungsi otot-otot kecil seperti gerak jari-jari tangan. B. Agar anak mampu menggunakan kecepatan tangan dengan mata. C. Agar anak mampu mengendalikan emosi. Tujuan pengembangan motorik halus usia 4-6 tahun.
Agar anak mampu mengembangkan kemampuan motorik halus yang berhubungan dengan keterampilan gerak kedua tangan seperti mencar, mengayam, berbentuk tangan. 2. Agar anak mampu mengoordinasi indera mata dan aktivitas tangan. 3. Mampu menggerakkan anggota tubuh dan berhubungan dengan gerakan jemari seperti kesamaan menulis dengan menggambarkan dan mengelus benda. 4. Agar anak mampu mengembalikan emosi motorik halus. Fungsi keterampilan motorik anak usia dini menurut Hurlock. 1. Keterampilan bantu diri self-help. Keterampilan motorik halus dipelajari agar mendukung anak supaya mandiri dan mampu melakukan sesuatu untuk diri sendiri sehingga anak menjadi lebih percaya diri. 2. Keterampilan bermain. Keterampilan bermain harus dipelajari dan dikuasai agar anak dapat bermain dengan teman-teman sehingga anak dapat diterima oleh teman-temannya ataupun menghibur diri di luar teman sebaya. 3. Keterampilan bantu sosial. Anak harus memiliki suatu keterampilan agar dapat diterima oleh keluarga, sekolah, dan masyarakat. Keterampilan motorik dibutuhkan untuk membantu pekerjaan di dalam keluarga, membantu pekerja sekolah ketika di lingkungan sekolah, mampu di masyarakat. Keterampilan sekolah. Pada awal masuk ke dunia sekolah, anak banyak dimainkan kegiatan yang melibatkan keterampilan motorik seperti melukis, menulis, menggambar, menari, dan lain. Semakin banyak dan semakin baik keterampilan yang dimiliki, semakin banyak pula penyelesaian sosial yang dilakukan semakin baik prestasinya sekolahan, baik dalam prestasi akademis maupun dalam prestasinya yang bukan akademis. Perkembangan motorik akan berbeda tingkat pada setiap individu. Anak tertentu memiliki agar bisa melompat dan menangkap bola dengan mudah, sementara yang lain mungkin hanya bisa menangkap bola yang besar atau berguling-guling. Orang tua dan orang dewasa sekitar anak harus mengamati tingkat keberanian anak dan merencanakan sebagai kegiatan yang bisa memotivasinya. Pertumbuhan dan perkembangan fisik motorik anak mempengaruhi cara untuk memandang diri sendiri dan orang lain. Perkembangan fisik motorik sehat dan optimal akan membuat anak menjadi lebih percaya diri, akan berani tampil di depan umum. Hal ini akan tercermin dari pola penyusunan diri si anak secara general. Terima kasih.